hadir akhirnya bersedia datang dalam rapat ini dengan syarat tidak ada anggota Badan Anggaran DPR yang ikut dalam pertemuan. Persoalan antara KPK dan DPR bermula ketika KPK memanggil 4 pimpinan Banggar DPR terkait kasus dugaan suap di Kemenakertrans. Banggar mengeluhkan pemeriksaan tersebut. Menurut Banggar DPR, pemeriksaan KPK bukan terkait indikasi tindak pidana korupsi, melainkan tentang proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Banggar. Padahal menurut Banggar, proses pengambilan kebijakan tidak dapat diutak-atik karena sudah digariskan dalam undang-undang dan keputusannya diambil bersama oleh pemerintah, tidak hanya oleh DPR. Banggar lalu menuntut pimpinan DPR untuk menggelar rapat konsultasi bersama institusi penegak hukum termasuk KPK untuk menyamakan persepsi. KPK pun bersedia hadir dengan memberikan syarat kepada pimpinan DPR. KPK meminta agar DPR tidak mempertanyakan materi penyidikan di KPK. Kita akan menuju gedung DPR dengan rekan Haria Dikdaya yang berada di sana untuk melaporkan secara langsung. Haria, siapa sajakah yang sudah hadir di dalam ruangan saat ini? Iya, Nana, tentunya 3 undangan yakni dari institusi hukum Indonesia yakni KPK, kemudian Kapolri dan juga dari Kejaksaan Agung, Jaksa Agung telah tiba di ruangan dan saat ini memang inilah suasana dari lantai 3 ruang pimpinan gedung DPR RI Senayan. Dan memang dijadwalkan semula rapat konsultasi antara pimpinan DPR bersama pimpinan KPK, pimpinan Kapolri dan juga pimpinan Jaksa Agung ini memang dijadwalkan dimulai pada pukul 2 siang, namun karena adanya tadi rapat konsultasi pengganti Bamus untuk membicarakan mengenai Hakim Agung, rapat ini nampaknya mundur dan kami masih menunggu kehadiran dari Bapak Busro Mukodas yang kali ini memang sengaja ditunggu oleh para wartawan karena memang telah 2 kali diundang. Akhirnya undangan ketiga ini KPK, pimpinan KPK Busro Mukodas dapat memenuhi panggilan pimpinan DPR. Seperti sebelumnya yang telah saya sampaikan dan saya berbincang bersama salah satu pimpinan DPR, adapun fungsi dari rapat konsultasi antara pimpinan DPR ini bersama Ketua KPK, Kapolri dan juga Jaksa Agung, yakni untuk membicarakan mengenai permasalahan apa saja yang terjadi antara Banggar dengan KPK. Dan selain itu juga tidak ada upaya untuk intervensi. Inilah bukti dari tidak adanya upaya intervensi dari proses hukum yang menyangkut pautkan. Dan kita dapat lihat pemirsa, nampaknya pimpinan DPR telah memasuki, Bapak Marzuki Ali, kemudian Bapak Pramono Anung, dan juga yang hadir dari KPK, yakni nampak Chandra M. Hamzah, kemudian Haryono, dan saya belum dapat melihat apakah Pak Busro Mukodas juga sudah terlihat. Rencananya rapat ini akan berlangsung memang terbuka dan kondisi keramaian ini sudah ada sejak sebelum dimulainya rapat konsultasi ini. Selain dari pimpinan KPK, Kapolri dan juga Kejaksaan Agung, tentunya pimpinan-pimpinan DPR seperti pimpinan dari fraksi-fraksi DPR, kemudian pimpinan komisi juga ikut dalam rapat konsultasi ini. Lihat dari Demokrat juga ada Jafar Hafsah dan sejumlah pimpinan fraksi lainnya. Ya, itulah Bapak Busro Mukodas yang sudah tampak di depan meja pimpinan. Kemudian Kapolri dan Bapak Jaksa Agung. Ya, pemirsa, kita ketahui sendiri apa yang menimpa dari bisa disebut ini semacam polemik antara DPR dengan KPK, yakni di mana memang anggota Banggar disebut-sebut terlibat dalam beberapa kasus korupsi yang ada. Kita ketahui sendiri bahwa bendahara Partai Demokrat yang juga anggota Banggar sudah menjadi tersangka
Semenjak kasus itu juga nama banggar lainnya seperti Waode dan Tamsilindung juga disebut-sebut memiliki kaitan dengan kasus-kasus korupsi yang ada, di antaranya korupsi Kemenaker Trans dan Kemenpora. Baik, kita akan langsung melihat apa dan bagaimana hasil dari rapat konsultasi antara pimpinan DPR bersama pimpinan KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para wakil ketua, yang saya hormati Kapolri, Jaksa Agung, pimpinan KPK, ketua fraksi, pimpinan Komisi 3, teman-teman media, para hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan siang hari ini rapat konsultasi, saya mengajak para hadirin semuanya untuk senantiasa mempersembahkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka rapat konsultasi sesuai dengan undangan dari pimpinan DPR. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran para wakil ketua, Kapolri, Jaksa Agung, pimpinan KPK, ketua fraksi-fraksi, pimpinan Komisi 3 DPR, dan hadirin yang kami hormati dalam rapat konsultasi pada hari ini. Diharapkan pertemuannya akan dapat menghasilkan kontribusi yang konstruktif guna mendukung pelaksanaan tugas kita semua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkanlah kami membuka rapat konsultasi siang hari ini, dan saya mohon izin rapat ini kita nyatakan secara terbuka. Setuju? Baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat konsultasi ini kami nyatakan dibuka dan terbuka. Untuk saudara-saudara sekalian, mengawali rapat konsultasi pada hari ini, izinkanlah kami memberitahukan bahwa berdasarkan hasil rapat pimpinan DPR dan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR didampingi ketua fraksi-fraksi, pimpinan Komisi 3, dan pimpinan Banggar dengan Kapolri dan Jaksa Agung pada tanggal 29 September 2011 memutuskan untuk melanjutkan rapat konsultasi pimpinan DPR didampingi ketua fraksi-fraksi dan pimpinan Komisi 3 DPR dengan Kapolri, Jaksa Agung, dan pimpinan KPK. Hal ini dikarenakan pada rapat konsultasi tanggal 29 September 2011, pimpinan KPK tidak dapat hadir. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa akhir-akhir ini telah berkembang berita-berita di media massa yang menimbulkan persepsi yang tidak tepat di masyarakat, bahwa Badan Anggaran DPR tidak mau melanjutkan pembahasan RAPBN 2012
seolah-olah ya. Padahal sudah jelas dinyatakan dan ditegaskan oleh pimpinan